Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fedaditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Mantap banget. Kak, kita ya sebagai warga negara Indonesia, tentu kita ini ingin sepak bola Indonesia itu agar maju dan bisa berprestasi di level internasional. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada prestasi besar yang bisa diraih. Termasuk di level Asia Tenggara. Wah, jangan-jangan takutnya kalau dapat piala dibawa ke kita dapat pajak. Dipajakin pialanya. Dipajakin. Jadi ya udah nggak usah juara. Aduh. Nah, agar sejalan dengan pemerintahan Presiden Jokowi yang mengedepankan pembangunan nih, salah satu cara meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia yaitu dengan membangun infrastruktur. Oke. Karena selain supporter sepak bola, pembangunan infrastruktur juga akan menguntungkan Kuproy. Enggak dong menguntungkan ke ini semuanya. Semuanya ya. Iya. Karena kan nama juga ngebangun ya. Kuproy kan pasti. Iya. Kuproy tiba-tiba ya. Nah, apa saja itu Alika akan ini menjelaskan. pernah kita bahas juga sebenarnya yang Jepang sama yang Prancis. Jepang sama Prancis, dan semuanya betul. hampir sama sebenarnya, emang butuh pembangunan dan proses yang panjang. Proses yang ternyata panjang. Dan untuk Indonesia ini setidaknya ada 9 langkah 9 yang langkah. bisa kita ambil. Betul. Yang pertama adalah membangun atau memperbaiki stadion. Betul. Jadi stadion yang baik dan modern akan meningkatkan pengalaman penonton dan meningkatkan pendapatan klub. Betul. Membangun atau memperbaiki stadion dapat membantu menarik pemain dan sponsor yang lebih baik serta meningkatkan daya tarik klub. Daya tarik klub. Contohnya nih di Inggris itu ada stadion baru Tottenham Hotspur yang bisa menggelar pertandingan NFL. Di stadion tersebut. Jadi ya tidak hanya untuk kepentingan sepak bola gitu, tapi untuk kepentingan lain, konser. Iya. Karena kalau misalnya bagus kan emang bisa memadai buat konser dan kegiatan lain gitu. Dan jadwalnya kan udah fix. Iya. Jangan yang tiba-tiba yang ini mau, yang ini juga udah booking keles. Nah, terus kan Kak, kalau stadionnya modern kayak Tottenham itu kan, mereka tuh jadi bisa jual makanan di dalamnya, ada kafetaria. Jadi orang tuh bisa makan tuh sebelum, setelah pertandingan dan saat turun minum itu kan. Bukan di luar stadion gitu. Bukan di luar stadion, bener. Dan kalau misalkan stadionnya kumuh gitu ya, jadi kan kita nggak nafsu makan. Cocoknya bukan buat jual beli makanan, tapi jual beli motor curian. Karena tempatnya kan kumuh gitu ya. Stadion di kita tuh kebanyakan yang konsepnya tuh milenial tuh gitu, beton semua. Industrialis. Industrialis. Yang tidak ada bagus-bagusnya. Nah, yang kedua nih Kak, yaitu memperbaiki lapangan latihan. Lapangan latihan yang baik dan dilengkapi dengan fasilitas pelatihan yang modern dapat membantu meningkatkan keterampilan dan kebugaran para pemain. Ini tuh dapat membantu klub menghasilkan pemain berkualitas tinggi yang lebih mampu bersaing di tingkat nasional, internasional, kecamatan, desa, RT, RW. Wah, kecil banget. Circle-nya rumah tuh berarti. Nah, pesepak bola itu kan sebenarnya lebih sering berlatih ya kayak daripada bertanding. Makanya lapangan latihan itu tuh penting banget. Contohnya, dulu kan Persib nggak punya lapangan latihan. Mereka pun akhirnya menyewa di Pusdikpom Cimahi, yang mana itu merupakan komplek militer. Dan yang pasti lapangannya terjaga dengan baik, rapi gitu kan. Karena kan rumputnya dicabutin oleh hewan. Kadang ada yang suka ngangguan mungkin. Terus ada lagi kayak Bali United. Wah, ya gitu. Itu kan sepi banget ya kayak. Tempat latihannya di pinggir pantai. Ada tagline-nya. Training with a view. Saya kalau di sana nggak latihan, saya menikmati pemandangan aja. Tapi jangan terlalu dekat pantai. Oke. Karena nanti bukannya latihan bola, tapi malah latihan lumba-lumba. Jadi lumba-lumba surfing dong. Yang ketiga nih adalah mengembangkan akademi sepak bola. Ini yang pernah kita bahas di Prancis tuh, yang awalnya cuma ada satu di Paris, lama-lama sama negara dibikin di semua banyak tempat. Betul. Ya. Nah, membangun akademi sepak bola yang berkualitas tentunya dapat membantu klub menghasilkan pemain muda yang lebih baik dan memperkuat fondasi klub untuk jangka panjang. Selain itu, mengembangkan keterampilan pelatih menjadi pusat pengembangan sepak bola. Betul. Menjadi sumber daya untuk sepak bolanya juga si klub itu di masa depan nantinya. Jadi meningkatkan prestis klubnya gitu. Jadi akademi itu perlu dipertimbangkan gitu. Tapi sebenarnya di Indonesia tuh ada 3 akademi yang bisa mencetak orang-orang sukses. Wah, bola nih. Akademi kepolisian, akademi militer, dan juga Dangdut Akademi. Yang Dangdut Akademi saya suka. Kalau yang sukses lulusan dari situ. Soalnya beneran udah jadi host di mana-mana. Yang keempat, bahkan dari Dangdut Akademi kita menaturalisasi Jirayut. Wah, benar juga Jirayut itu lulusan Dangdut Akademi yang sukses. Dari Thailand dia. Yang keempat, memperluas jaringan penggemar dan penonton. Wah.
Ini bisa mengembangkan program dan strategi pemasaran yang tepat gitu. Dan ini pun dapat membantu klub menjangkau lebih banyak penggemar dan juga banyak penonton. Cara ini juga dapat meningkatkan pendapatan klub dan membantu klub memperluas basis penggemar mereka. Jadi bukan cuma itu aja gitu ya. Dan ini mungkin banyak yang bingung ya kayak kenapa sih Jungkook BTS yang jadi penampil di pembukaan Piala Dunia 2022? Mungkin alasan FIFA itu untuk memperluas jangkauan penonton Piala Dunia, jadi cewek-cewek K-pop. Yang awalnya gitu. nggak tahu sepak bola jadi tahu sepak bola. Jadi tahu karena Jungkook. Dan ini yang bisa dilakukan oleh klub-klub Jerman, kayak Dortmund. Dortmund? Ya, karena mereka kan saingan utamanya Bayern Munchen ya. Dan untuk menyaingi Bayern Munchen, mereka bisa menjadikan Ragil Mahardika sebagai brand ambassador mereka. Benar juga. Tujuannya adalah untuk menjangkau penonton yang belum tersentuh, yaitu boti-boti. Makanya si Ragil ini juga joget di depan Stamford Bridge, tahu gak? Itu kan untuk menjangkau boti-boti yang belum mendukung Chelsea kan. Tapi menjauhkan orang-orang yang straight, tahu gak? Jadi males. Nah yang kelima nih ada meningkatkan keterlibatan masyarakat. Jadi klub ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memberikan manfaat yang lebih luas untuk komunitas tempat klub berada. Kalau misalnya klubnya besar, setidaknya masyarakat sekitar akan terdampak. Misalnya yang buka usaha makanan dan minuman sampai tempat parkir. Ini yang terjadi di Jalakarupat. Jalakarupat sempat. Karena ya warga sekitar kalau ada pertandingan main di Jalakarupat aja terbantu. Jadi tempat parkir. Tempat parkir. Padahal yang harusnya itu udah teratur ya. Tapi penjualan makanan dan yang lain-lain kan terbantu si masyarakat sekitar Jalkarupatnya ya. Benar-benar. Dan jangan sampai cuma terdampak hal negatifnya aja Kak. Juga. Kayak misalkan kan bising, terus riuh nggak bisa keluar rumah karena akses jalan sempit kayak Jalak tadi. Terus emang sih bikin masjid itu mulia banget Kak. Tapi kalau nyusahin ribuan warga jadi bikin bingung Rokib dan Atib. Jadi dia mau mencatat amal baik nih. Oh iya dia bikin masjid tapi nyusahin warga. Lebih banyak mudaratnya. Kenapa ya jadi agama tiba-tiba ini? Yang keenam, memperbaiki fasilitas pendukung. Memperbaiki fasilitas pendukung ini kayak ruang ganti, pusat kebugaran, dan ruang konferensi dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan produktivitas para pemain dan staf klub. Dan hal ini tidak boleh disepelekan. Karena ini bisa mengganggu mood pemain kalau fasilitas di klubnya tuh jelek gitu. Misalnya, di ruang ganti ada kecoa atau tikus. Males. Betul. Atau misalkan di ruang ganti tiba-tiba di dalam ada boti. Kenapa si Ragil tiba-tiba masuk ke ruang ganti? Nah itu kan jadinya nggak mood gitu. Iya males sih. Yang ketujuh nih ada meningkatkan teknologi dan analitik. Yang ini mungkin agak masih kurang jauh ya, masih jauh betul. Di Indonesia, tapi ya bisa dimanfaatkan sejak dini gitu. Jadi memanfaatkan teknologi dan analitik dapat membantu klub memperbaiki kinerja pemain dan meningkatkan strategi permainan. Klub dapat mengadopsi sistem analitik untuk melacak dan menganalisis data tentang pemain, pelatihan dan juga pertandingan. Jadi ya di ruangan itu tidak hanya teknis, tapi juga ada dibantu teknologi. Betul. Ya, yang kedelapan nih, yaitu mengembangkan jaringan kemitraan. Membangun kemitraan dengan perusahaan dan organisasi lain, ini dapat membantu klub mendapatkan dukungan finansial dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperkuat infrastruktur klubnya. Misalnya, kerjasama dengan Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Jadi nanti pemainnya pada pakai Rubicon gitu Kak. Kenapa masing-masing? Jadi Nah sementara kalau Bea Cukai itu kan kalau kita nonton yang di net ya, mukanya tuh kan asem-asem ya. Iya. Soalnya kan cukai. Gimana? Cuka. Asem. Tapi ini untuk para pegawai pajak dan petugasnya dan bea cukai itu mending jangan googling pajak dan petugasnya dalam hukum Islam. Wah berat. Jangan sampai googling. Betul. Karena Kak ada hadis Kak. Yo. Insahibal maksi finnar. Oke. Sesungguhnya penarik upeti itu masuk neraka. Apalagi upeti yang tidak legal. Kenapa jadi ini religi gini? Kenapa mentang-mentang bulan puasa ya? Tapi katanya ulama itu membedakan antara pajak dan juga upeti. Dan emang kalau upeti digunakan dengan baik kan emang sebenarnya untuk kepentingan untuk bersama. Pajak untuk kepentingan bersama tuh katanya nggak apa-apa. Karena pajak itu dikelola untuk bersama. Sementara kalau upeti ditarik kok secara zolim. Untuk sendiri. Iya. Nah kalau pegawai pajak mah mungkin nggak masuk sebagai upeti ya. Tidak dong. Tapi yang menarik ini ada penjelasan dari Imam Al-Munawi. Dia itu menjelaskan bahwa pemungut upeti yang dimaksud oleh hadis ini adalah yang memungutnya dari orang lain secara zalim dan menyelewengkannya. Jelas itu ya. Jadi itu tuh udah pasti neraka Kak. Itu upeti itu maksudnya. Iya, itu maksudnya upeti. Pegawai bea cukai yang jahat-jahat tuh finnar dalam neraka.
Selanjutnya apa mana di bawah ini? Kenapa saya dari tadi? kesel Padahal lagi bahasan, sabar. Nah, yang terakhir ini ada meningkatkan tata kelola klub. Jadi meningkatkan tata kelola klub ini dapat membantu klub mengelola sumber daya dan keuangan lebih efektif dan efisien. Ini dapat membantu klub mengembangkan rencana jangka panjang yang lebih baik dan memperkuat fondasi klub untuk masa depan yang lebih baik. Nah, dengan mengambil langkah-langkah tersebut nih yang sebenarnya tadi, klub sepak bola dapat memperbaiki infrastruktur mereka dan meningkatkan kinerja mereka di lapangan. Jadi ya udah ada plannya lah. Jadi mungkin tahun depan stadion baru, tahun depan kit baru segala macam. Jadi emang tata kelolanya harus diperbaiki. Wah, menarik banget ya, sebenarnya ada banyak, setidaknya 9 langkah lah ya tadi agar sepak bola Indonesia bisa lebih maju lagi. Dan Alika tahu nggak siapa yang nulis naskah ini? Siapa nih? ChatGPT. Wah, ini pengaplikasian tadi teknologi betul sekali. Jadi ini ditulisnya sama ChatGPT. Jadi kalau ada yang salah, salahin aja ChatGPT. AI. Salah. Jangan mana tetap di propaganda program sepak bola untuk Anda.